sehat walafiat, yang juga dikuatkan oleh ahli psikiatri forensik Dr. Nataria Widiasih Raharjanti. Dalam diri terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa di dalam menjalani proses hukum ini. Bahkan menurut majelis hakim, ketika terjadi jawab-menjawab antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa, mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar, serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tanggal 6 Januari 2016. Sehingga menurut majelis hakim, terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini. Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani rohani, maka menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa di dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah witten and willen, atau mengetahui dan menghendaki. Menimbang bahwa dari unsur sengaja tersebut, hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun, sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut, berbeda dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan berencana memiliki 3 karakteristik. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. 2, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Mirna, maka majelis hakim terlebih dahulu mengungkap adanya motif sesuai fakta yang terungkap di persidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan setelah diperiksa alat bukti, saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut didahului oleh adanya motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan saksi Arif, suami korban, saksi Kristi, saksi Dermawan Salihin, orang tua korban, yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa selama kurang lebih 8 bulan di tahun 2015, khususnya pada bulan November 2015, terdakwa mengalami depresi, suka mabuk-mabuk dengan minuman beralkohol tinggi, menabrak rumah panti jompo tanggal 22 Agustus 2015. Terdakwa juga berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred RSRPA pada tanggal 29 Januari 2015 karena mencoba melukai atau menyayat tangannya tanggal 26 Oktober 2015, mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang barbecue. Saat itu saksi Kristi datang menjenguk Jessica dan mendengar Jessica ingin pulang dengan kata-kata, "Para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh. Seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya. Saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat." Kemudian tanggal 22 November 2015,
kembali Jessica masuk ke rumah sakit yang sama dengan percobaan bunuh diri karena meminum alkohol berlebihan dan didapatkan adanya pernyataan bunuh diri atau suicide notice sesuai di dalam BAP. Menimbang bahwa dalam fakta selanjutnya tanggal 23 November 2015 nampak adanya eskalasi emosi Jessica yang awalnya diarahkan kepada dirinya mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat dengannya atau yang dipersepsikan dapat menolongnya namun tidak memberikan bantuan sesuai yang diharapkannya, seperti Jessica memarahi atau memaki rekan kerjanya di NSW ambulans bernama Jordan ketika Jessica meminta Jordan mengantar pulang saat Jessica dirawat di RPA, namun Jordan keberatan karena harus bekerja pada pagi hari sesuai di dalam BAP. Selanjutnya terlihat pada fakta bahwa tanggal 24 November 2015 Jessica mengancam mantan pacarnya Patrick emosional blackmail karena menagih hutang dan Patrick dipersepsikan tidur dengan wanita lain sesuai BAP pada saksi John Jesus Torres dan keterangan ahli psikiatrik Dr. Natalia Widiasih yang ikut melakukan observasi ke Australia, sehingga Jessica dilaporkan Patrick ke polisi NSW Australia karena dipersepsikan mengancam keselamatan Patrick dan orang yang di dekatnya Patrick seperti orang tua Patrick. Kemudian kepolisian NSW Australia mengeluarkan AVO Apprehended Violence Order tanggal 25 November 2015 sesuai laporan polisi Australia supaya Jessica tidak mendekati Patrick. Akibatnya AVO tersebut pengadilan lokal NSW memerintahkan Jessica untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan karena menabrak rumah panti jompo sesuai dalam BAP saksi John Jesus Torres. Kemudian pada tanggal 25 November 2015 itu juga Jessica mengancam Christy karena Christy menolak mencarikan tempat tinggal Jessica dengan ancaman kamu harus mati dan ibu kamu harus mati sesuai BAP saksi Christy. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2015 Jessica tidak diundang Mirna saat Mirna dan Arif menikah di Bali, Indonesia, dan tanggal 30 November 2015 akses masuk Jessica tidak boleh masuk lagi bekerja di NSW ambulans Australia dan akhirnya tanggal 1 Desember 2015 Jessica diberhentikan dari NSW ambulans. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresivitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku impulsif dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain atau menabrak rumah panti jompo. Kemudian terlihat adanya peningkatan emosi berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kedatangan terdakwa Jessica ke Indonesia atau Jakarta bukanlah dalam rangka liburan atau holiday, tetapi membawa beberapa masalah pribadi yang sangat mencekam karena hubungan terdakwa dengan pacarnya Patrick yang sangat dicintainya sedang retak. Hubungannya dengan saksi Christy sebagai atasan langsung terdakwa di NSW ambulan Australia pun sedang retak hingga diberhentikan dari pekerjaannya tertanggal 1 Desember 2015. Tiba-tiba timbul niat dan inisiatif terdakwa Jessica datang ke Indonesia untuk kembali menjalin hubungan komunikasi dengan korban Mirna yang sudah sekian lama pernah retak. Lalu terdakwa menghubungi korban Mirna kalau terdakwa akan bertolak ke Indonesia melalui Singapura tanggal 5 Desember 2015 melalui grup WhatsApp WA agar bisa ketemuan. Lalu menurut saksi Arif yang mendengar percakapan korban Mirna dengan Jessica menyatakan kepada Jessica, ngapain datang ke Indonesia?
ke Jakarta. Lalu Jessica mengatakan bahwa dia sedang liburan dan sambil mencari kerja. Apabila ada kerjaan yang cocok, Jessica mau bekerja di Jakarta. Menimbang bahwa ketika terjadi pertemuan antara terdakwa dengan korban Mirna bersama suaminya Arif Setiawan Sumarko pada tanggal 8 Desember 2015 18.30 di restoran Bumbu Den Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya, yang dilanjutkan dengan minum kopi 6 ounces sekitar pukul 21 maksudnya WIB, dan sekitar pukul 23 WIB mereka bertiga pulang, di mana Arif bersama korban Mirna mengantarkan kembali terdakwa Jessica ke rumahnya. Menurut majelis hakim, justru pertemuan jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arif yang begitu bahagia. Sementara terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna. Terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arif sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasihat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica, berupa berulang kali masuk ke rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia, dan diperparah dengan perkataan korban Mirna yang cetus kepada Jessica, ngapain datang ke Jakarta. Lalu Jessica mengatakan bahwa dia sedang liburan dan sambil mencari kerja. Apabila ada kerjaan yang cocok, Jessica mau bekerja di Jakarta. Membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan semata-mata dalam rangka liburan, akan tetapi ingin menetap di Jakarta karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia. Menimbang bahwa fakta dan pertimbangan di atas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasi yang mengatakan bahwa kepribadian terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil kesimpulan Visum et Repertum Psikiatricum nomor TU 0202 9 Romawi 15 10 0330 2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang terdiri dari psikiater dan psikologi klinis. Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab atau motif kematian korban karena adanya unsur sakit hati atau dendam. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka majelis hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian Mirna tersebut atau tidak. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim membuktikan unsur sengaja tersebut, terlebih dahulu menjelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat Memori Van Tulichting mengatakan pengertian unsur sengaja yaitu dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Maka dengan mengutip pendapat Profesor Satohit Kartanegara Sarjana Hukum, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan offset willens and witness dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki atau willens perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengetahui atau witness akan akibat daripada perbuatan itu. Membuktikan bahwa teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan teori dan pendapat di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsapi atau diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Cafe Olive tertanggal 6 Januari 2016,
maka majelis hakim akan menggunakan teori generalisir atau teori individualisir sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Edward Omar Syarif Harij SHM Hum mengatakan, jika seseorang mati setelah memakan atau minum yang telah diberi natrium cyanida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, natrium cyanida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan natrium cyanida dan makanan atau minuman tersebut, dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal-hal yang lain yang mengakibatkan kematian. Apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut. Majelis hakim akan melihat fakta yang terungkap di persidangan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan jaksa penuntut umum, sehingga menjadi kewajiban bagi majelis hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini, sebab hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi. Vide pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur di bawah ini, menimbang bahwa jika sampai sekarang terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya atau menyangkal peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP telah dapat mematahkan penyangkalan terdakwa tersebut, terdakwa lupa dengan penjelasan majelis hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Vide pasal 189 ayat 3 KUHP. Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak. Vide pasal 189 ayat 4 KUHP. Menimbang bahwa oleh sebab itu pengakuan terdakwa tersebut menurut majelis hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, berpedoman kepada pasal 183 KUHP, majelis hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan kesalahan terdakwa, maka majelis hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur di bawah ini. Menimbang bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan di atas, maka majelis hakim akan membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa. Bagaimana kesengajaan itu terjadi, yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar dan akibatnya daripada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi. Menimbang bahwa oleh karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, maka sejak pertemuan korban Mirna, suami Mirna, Arif, dan terdakwa Jessica di Bumbu Den Kelapa Gading, Jakarta Utara 8 Desember 2015, terdakwa semakin aktif menghubungi korban Mirna melalui WA. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, terdakwa meminta agar korban Mirna membuat grup WA yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, saksi Hani, dengan mengatakan seperti yang sudah disebutkan tadi. Terdakwa akhirnya kembali lagi setelah itu berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di restoran Olivier, Jakarta atas pilihan terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Rabu 6 Januari 2016 pada pukul 12.58 WIB melalui grup WA, terdakwa akan mentraktir juis kepada korban Mirna, saksi Hani, dan Vera, dan terdakwa mengirim atau memposting dalam WA grup menu minuman di restoran Olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, di mana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin. Dan sesuai percakapan dalam WA, terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier. Menimbang
bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan atau chatting ya di grup WA di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee (VIC) di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna yang akhirnya disetujui oleh korban Mirna. Menimbang bahwa untuk memuluskan rencana tersebut, menimbang bahwa benar selanjutnya menimbang bahwa untuk memuluskan rencana tersebut, terdakwa sengaja datang lebih dahulu ke restoran Olivier sekitar pukul 15.30 dan langsung memesan tempat duduk 4 orang di area tidak merokok, no smoking area, kepada saksi Apria Cindy yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier. Dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam restoran Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam restoran tersebut. Menimbang bahwa dengan sengaja terdakwa tiba lebih awal di kafe Olivier, langsung melakukan berbagai observasi mencari tempat duduk yang dipandang lebih aman, yang bisa terhindar dari jarak dekat pandangan CCTV, lalu keluar sebentar memesan paper bag di tengah dengan hanya membeli 3 buah sabun cuci tangan untuk dipergunakan sebagai hadiah kepada ketiga rekan-rekannya yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian setelah datang kembali membawa paper bag, langsung meletakkan paper bag tersebut di atas meja nomor 54 dengan tujuan untuk menutupi gelas kopi yang sudah dipersiapkan untuk itu. Menimbang bahwa untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, terdakwa Jessica dengan sengaja hanya untuk memesan 1 gelas minuman VIC untuk korban Mirna, balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh korban Mirna dan Arif. Dan anehnya, terdakwa memesan 2 gelas minuman koktail berdosis alkohol tinggi jenis Cyrus dan Old Fashion untuk pria yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna. Menimbang bahwa begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tidak fokus memesan makanan tambahan semacam camilan, dan sebelum menu disajikan terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran close bill atas menu tersebut. Maksudnya untuk mempermudah setelah perbuatan jahat itu selesai, terdakwa bisa langsung meninggalkan tempat kejadian atau akan memberikan terdakwa bisa langsung meninggalkan tempat kejadian. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, jika ada maksud baik daripada terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama-sama datang ke lokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu menu kopi tersebut. Buktinya, ketika korban datang ke lokasi meja 54, korban Mirna sempat bertanya kepada terdakwa, "Ini punya siapa minuman Jess?" Dan Jessica bilang, "Ini buat lu, Mir. Kan lu yang bilang." Kemudian Mirna bilang, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang." Kemudian Mirna bilang, "Thank you ya, sudah dipesanin." Dan Mirna langsung mengambil minuman ice kopi Vietnam dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Kemudian meminum dengan menggunakan sedotan di dalam gelas kopi tersebut. Dan terbukti tidak lama setelah minum kopi tersebut, langsung korban Mirna kolaps. Karena di dalam VIC diduga telah ditambahkan natrium NaCyanida, dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut sudah selesai tertumpahkan, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandi, kembaran korban Mirna, mengatakan, "Lihat, muka Mirna sudah tenang." Menimbang bahwa sebagai bukti korban Mirna tidak berani sendirian dengan terdakwa Jessica setelah Mirna pernah menasihati Jessica terkait masalah pacar Patrick, pada acara sebelum pertemuan reunian dilaksanakan sekitar pukul 18 WIB di tempat yang sama, terpaksa Mirna menghubungi saksi Hani
untuk bertemu bersama Jessica lebih dahulu, sedangkan saksi Vera tidak mengetahui peristiwa tersebut karena dalam percakapan di WA-nya kepada terdakwa, Vera baru bisa datang sekitar pukul 18-an. Menurut majelis hakim, terdakwa Jessica pun tidak mengira kalau saksi Hani ikut datang bersamaan dengan Mirna. Itulah sebabnya pertemuan sesingkat itu dimanfaatkan Jessica dengan korban Mirna sengaja diskenariokan oleh terdakwa karena sesuai hasil kesepakatan mereka berempat dalam WA, yakni korban Mirna, saksi Hani dan Vera dan terdakwa Jessica akan bertemu di Cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18-an untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri bertemu seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya terdakwa secara khusus dengan sengaja mempunyai niat jahat untuk melukai dan mematikan korban. Bahkan terdakwa sangat menginisiasi itu semua akan akibat perbuatan yang dilakukannya itu kepada sahabatnya sendiri. Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa unsur sengaja itu apakah sudah benar telah dipenuhi atau tidak, dapat kita lihat dari percakapan terakhir di WA antara terdakwa Jessica dengan korban Mirna, di mana ketika terdakwa menghubungi korban Mirna pada pukul 14.27 WIB telah memesan kopi dengan percakapan, "Gue udah pesan buat normal," dengan pertanyaan, "Hani mau apa?" Masih percakapan Jessica, "Gue on the way nih," dalam kurung percakapan pukul 4.28, dan tidak mendapat respon dari korban Mirna. Kemudian pada pukul 4.29 WIB kembali Jessica menghubungi Mirna dengan percakapan, "Oh, udah di sini, bangku enak." Dari percakapan tersebut, korban Mirna belum merespon WA terdakwa Jessica tersebut. Hingga pada pukul 17.02 WIB, korban Mirna baru membalas WA terdakwa Jessica mengatakan, "Girls, gue udah sampai." Menimbang bahwa selama rentang waktu pukul 4.29 sampai dengan pukul 5.02 WIB, yakni dalam rentang waktu 33 menit, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Jessica mulai gelisah dan berharap-harap cemas ketika respon dari Mirna belum menanggapi WA Jessica tersebut, yang juga dikuatkan dengan gambar CCTV 7 dan 9. Menurut majelis hakim, setelah ada jawaban korban Mirna yang mengatakan Mirna sudah sampai pada pukul 5.02 WIB karena masih menunggu saksi Hani di Starbucks, mulailah terlihat terdakwa menggeser tempat duduknya dari tengah sofa ke tempat sebelumnya di pinggir sofa. Menimbang bahwa terkait kegelisahan Jessica tersebut, majelis hakim berpendapat apabila korban Mirna tidak jadi hadir atau kedatangan korban Mirna bersamaan dengan teman-temannya yang lain, pastilah rencana jahat di dalam kopi yang sudah sekitar 51 menit berada di dalam penguasaannya akan bermasalah, karena tidak akan ada yang meminum kopi Mirna tersebut terkecuali dibuang atau ada orang lain yang menjadi korban seperti Mirna. Hal itu dapat dipastikan majelis hakim bahwa ketika korban datang bersamaan Hani dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan it is awful, kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang dituduhkan oleh saksi Hani, sembari tangan Mirna mengibas-ibas ke mulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada terdakwa yang maksudnya supaya dicicipi selaku pihak yang memesan kopi tersebut, seperti yang ditanyakan oleh majelis hakim. Membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui terdakwa ada sesuatu yang tidak beres, menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hani karena tidak menduga ada sesuatu di dalam kopi tersebut merasa penasaran, ingin mencicipinya, dan ternyata setelah dicicip terasa di lidahnya perih, panas. Rasa kopinya pahit, tidak seperti kopi biasanya, dan baunya menyengat. Hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan kembali di meja 54. Menimbang bahwa jika penasihat hukum terdakwa mengatakan tidak seseorang pun saksi fakta melihat perbuatan Jessica memasukkan natrium sianida ke dalam gelas VIC, sehingga terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa secara faktual, oleh karena selama kurang lebih 51 menit
Sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Triyono hingga datangnya saksi Hane dan korban Mirna duduk di meja 54, hanya terdakwalah yang menguasai VIC di meja 54, maka sesuai menurut hati nurani majelis hakim, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam VIC. Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa di mana nantinya tempat duduk korban Mirna. Hingga misalnya lalat yang hinggap ke dalam gelas kopi tersebut pun Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang ditayangkan di gambar CCTV, karena apabila Mirna tidak jadi datang atau bersamaan datangnya dengan teman-teman yang lain seperti Hani, Mirna, Vera, pastilah rencana jahat Jessica akan berantakan. Buktinya ketika saksi Hani turut datang bersamaan dengan Mirna yang sebelumnya terdakwa tidak menduganya, terdakwa kelihatan kebingungan dan tidak fokus siapa yang lebih dahulu dipeluknya, apakah saksi Hani atau korban Mirna. Ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang sudah ada di dalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan tampak menurut gambar CCTV terdakwa menutup mulut. Menurut majelis hakim menandakan dalam bahasa gestur tubuh, berarti terdakwa kaget, takut karena tiba-tiba saksi Hani ikut datang dan akan mengetahui nanti peristiwa tersebut. Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 3 hari sebelum Mirna meninggal dunia, terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandi, kembaran Mirna, pada tanggal 7 Januari 2016. Saksi Sandi menerima SMS dari terdakwa secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensik lab 4 terhadap lambung Mirna. Karena saksi Sandi belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan itu sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misal diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya oleh terdakwa telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida dan adanya kiriman yang lain yang terdakwa kepada saksi Sandi melalui SMS, yaitu HTTP dan seterusnya, ya, kopi palsu yang berpotensi mengandung racun dijual di Vietnam sebelum korban Mirna meninggal dunia. Dari bukti ini pun saksi Sandi tidak terpikirkan kalau korban Mirna mati karena diracun. Petunjuk ini menurut majelis hakim telah membuktikan adanya unsur sengaja terdakwa untuk mematikan korban Mirna. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan menurut majelis hakim perbuatan unsur dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya, unsur sengaja tidak akan terpenuhi jika tidak ada perencanaan lebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan di atas. Menimbang bahwa mengenai kata-kata sengaja dan rencana dalam pasal equo merupakan corak kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal sebagai dolus premeditatis. Menimbang sebagaimana disampaikan ahli pidana Profesor Dr. Edward Omar Sarip tadi di persidangan ini, dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa dolus premeditatis itu sebagai beraten mat, ya, yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. 2, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksana kehendak. 3, pelaksana kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli pidana Profesor Dr. Juar Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur Verbedachten rate atau dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.
Jadi dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang merupakan penentu diterapkannya permasalahan ini. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, jika dikaitkan dengan foretelling theory tentang kesengajaan dengan unsur perencanaan terlebih dahulu, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya, jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan seseorang dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut, dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan. Menimbang bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum di atas, majelis hakim akan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli. Ternyata bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan di muka, terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 15, sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan, pergaulan, dan pekerjaan serta masalah hukum di Australia. Hal itu terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di pengadilan lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari 2016 sebagaimana kesaksian kepolisian Australia bernama John Jesus Torres. Dan kronologis peristiwa ini sudah dijelaskan sebelum memasuki unsur sengaja di atas. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diharapkan terdakwa di Australia harus kembali ke Indonesia, maka mulai timbul niat untuk menjalin persahabatan yang sudah lama terputus dengan korban Mirna, dan tanggal 5 Desember 2015 terdakwa langsung menghubungi korban lewat WA kalau dirinya akan terbang ke Indonesia lewat Singapura. Menimbang bahwa ketika terdakwa berkesimpulan akan kembali ke Indonesia tanggal 5 Desember 2015, telah terpikir oleh terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bagaimana sebaiknya merencanakan sesuatu untuk melampiaskan kesalahannya terhadap orang dekatnya, dan yang terlintas dalam pikiran terdakwa adalah menghubungi korban Mirna di Indonesia. Menimbang bahwa seiring dengan waktu terus berjalan, terdakwa secara aktif terus berkeinginan bertemu dengan korban Mirna. Setelah terdakwa tiba di Jakarta 6 Desember 2015, sesuai keinginan terdakwa agar bertemu dengan korban, akhirnya korban Mirna menyanggupi pertemuan tersebut antara terdakwa dengan korban Mirna beserta suaminya di Kelapa Gading tertanggal 8 Desember 2015 sekitar 18.30 WIB. Mereka bertiga makan dan seterusnya. Akhirnya diantar pulang ke rumahnya. Menimbang bahwa menurut majelis hakim justru pertemuan jamuan makan malam tertanggal 8 Desember 15 membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arif yang begitu bahagia. Sementara terdakwa Jessica datang ke Indonesia sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna. Menimbang bahwa setelah jamuan makan antara terdakwa dengan korban Mirna dan saksi Arif, terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WA. Kemudian tanggal 15 Desember 2015 terdakwa meminta agar korban Mirna membuat grup WA seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian pada tanggal 6 Januari mereka menetapkan satu pertemuan di restoran Olivier tersebut. Menimbang bahwa seperti yang sudah dijelaskan di muka tadi, pada hari Rabu 6 Januari 2016 pukul 12.58 WIB melalui grup WA, terdakwa mengatakan akan mentraktir jus kepada korban Mirna. Saksi hanya tidak perlu kami bacakan lagi. Menimbang bahwa ketika terjadi percakapan chattingan di grup WA di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnam Ice Coffee di Cafe Olivier, dari percakapan itu terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna yang akhirnya disetujui oleh korban Mirna. Menimbang bahwa untuk memuluskan rencana tersebut,
Terdakwa terlebih dahulu datang di Coffee Olivier supaya tidak terkena macet 3 in 1. Sementara teman-teman lain seperti korban Hani, saksi Hani, Mirna, saksi Hani dan Vera baru datang sekitar pukul 17-an sampai 18 WIB. Menimbang bahwa sesampainya terdakwa sekitar pukul 15.30, terdakwa langsung memesan tempat duduk untuk 4 orang di area yang tidak merokok melalui saksi Apria. Menimbang bahwa setelah mengamati keadaan restoran Olivier, kemudian terdakwa keluar sebentar untuk membeli 3 buah paper bag. Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.14, terdakwa kembali ke restoran Olivier dengan membawa 3 bungkus paper bag yang diantarkan oleh saksi Cindy ke tempat duduk yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sambil membawa 3 buah paper bag dan diletakkan secara berjejer di atas meja tersebut. Menimbang bahwa setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, terdakwa langsung membayar minuman atau cost bill secara tunai yang didampingi oleh saksi Marlon, kemudian dilayani oleh saksi Jukia di kasir sesuai yang sudah dibacakan tadi. Menimbang bahwa setelah pesanan minuman VIC yang dipesan oleh terdakwa, saksi Rangga selaku barista langsung membuat VIC pesanan terdakwa dengan mengikuti standar operasional di Olivier dan menaruhnya di meja gurindong tempat pengambilan minuman yang berada di depan kasir. Dan sekitar pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Hartono meletakkan VIC ke mapan lalu menyerahkannya kepada Agus Triono selaku runner untuk diantar ke meja 54. Menimbang bahwa dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54, bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agustri meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus menyeduh air panas menggunakan teko ke dalam cangkir Hario 60 sehingga cairan kopi yang ada dalam menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, di mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler tersebut. Menimbang bahwa tidak lama kemudian saksi Marlon Alek Napitupulu selaku server mengantar 2 minuman koktail Old Fashioned dan Sajeres kepada meja 54, dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan 3 buah paper bag masih berada di atas meja. Menimbang bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28, barulah terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Dan untuk menutupi aktivitas terdakwa berbek di depan minuman VIC sambil melihat gerak-gerik tangan mengambil sesuatu dari tas warna coklat yang diletakkan di sebelah kiri sekitar pukul 16.29. Kemudian tampak gerakan tangan memindahkan gelas dari ujung sofa ke tengah sofa dalam kurung sebelah kanan terdakwa sekitar pukul 16.33 11 detik WIB, di mana nantinya korban duduk. Kemudian terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa. Menimbang bahwa setelah segala sesuatu sudah dipersiapkan sebelum tamunya datang, posisi duduk terdakwa sudah kembali bergeser ke ujung sofa seperti tempat duduk semula di mana kopi diletakkan oleh Agustri. Tidak lama kemudian, sekitar
pukul 17.18 WIB. Korban Mirna dan saksi Hani datang ke Cafe Olivier menghampiri terdakwa yang sudah menunggu duduk di ujung sofa meja 54. Dan terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya sambil melakukan cipika-cipiki, ciuman pipi kanan dan pipi kiri terhadap kedua tamunya. Lalu korban Mirna dipersilahkan terdakwa duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah direncanakan dimasukkan sesuatu yang diduga racun sianida sebelum korban tiba di tempat. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu, Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang. Thank you udah dipesanin." Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum VIC tersebut satu sedotan. Menimbang bahwa setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan ke depan mulut akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan setelah ditanya oleh majelis hakim, terdakwa memberikan alasan karena barusan meminum 2 gelas koktail, takut kalau terjadi sesuatu ke dalam kesehatan terdakwa, membuktikan bahwa sesungguhnya terdakwa telah mengetahui bahwa di dalam kopi tersebut telah dimasukkan bahan racun ke dalam kopi tersebut. Kalau terdakwa tidak tahu ada isinya di kopi itu, pastilah akan mencicipi kopi tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Hani, yakni bersedia mencicipi kopi tersebut, dan ternyata saksi Hani merasakan pahit, sedikit panas di lidah, serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali ke meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kekunyit-kunyitan. Lalu sekitar 2 menit kemudian akibat minum VIC tersebut, korban Mirna langsung pingsan dan keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih. Dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiawan, suami korban, melalui telepon, sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan untuk menolong korban Mirna seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Padahal menurut keterangan saksi Kristi, terdakwa pernah ikut training latihan bagaimana untuk menyelamatkan korban, namun pengalaman tersebut tidak dimanfaatkan terdakwa untuk menolong korban selaku teman sendiri. Menimbang bahwa terbukti ketika korban Mirna kolaps, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier, yakni M. Gentel Andilo selaku GM restoran Olivier, saksi Devi Krisnawati selaku head bar, saksi Agustri, saksi Rosi, saksi dan lain-lain, dan beberapa karyawan restoran Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun tersebut yang diminum korban berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikan kepada saksi Johannes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Cafe Olivier. Menimbang bahwa pada saat kepanikan tersebut justru terdakwa tidak berusaha secara maksimal menolong korban Mirna, tetapi justru saksi Hani dan para karyawan restoran Olivier
yang sibuk mengurusi dan menolong korban. Padahal terdakwa adalah karyawan yang pernah menolong korban pada waktu melakukan training. Anehnya dalam duplik pledoi terdakwa justru mempersalahkan Hani dan suami korban Arif mengapa cepat-cepat diangkat korban dari klinik dan langsung dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Justru menjadi pertanyaan bagi majelis hakim, apakah ada kaitannya antara pertanyaan terdakwa kepada korban saat masih hidup menanyakan apakah ada klinik di kafe Olivier dengan alasan untuk membeli obat vitamin. Namun dalam praktek terdakwa tidak pernah membeli obat di klinik tersebut, sehingga keberatan terdakwa yang mempersalahkan saksi Hani dan saksi Arif haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa jika dikaitkan sifat racun sianida NaCN apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Jika dikaitkan dengan gerak-gerik terdakwa di saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 saat korban hendak diangkat dari sofa untuk dibawa ke klinik, terlihat dalam CCTV bahwa terdakwa selalu menggaruk-garuk tangannya dan paha kanannya sesekali. Menimbang bahwa karena pihak kafe Olivier penasaran dengan kondisi kopi yang diminum korban, mengingat selama ini tidak pernah kejadian serupa di kafe Olivier, maka saksi Devi pergi ke pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas, terbakar di lidah, serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VIC juga menyengat, bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa selain saksi Devi yang mencicipi, saksi Marwan Amir juga dan yang lain juga melakukan pencicipan sama seperti yang dialami oleh saksi-saksi lain. Menimbang bahwa terkait dengan kepribadian terdakwa yang tetap biasa-biasa saja, tenang ketika korban Mirna mengalami musibah, ternyata hanya diam, sehingga saksi Devi Krisnawati terpaksa meminta kepada terdakwa supaya tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga baru kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban ke kursi sambil terlihat terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha melalui CCTV, membuktikan perilaku terdakwa merupakan petunjuk bahwa terdakwa sedang bingung dan diduga hasil garuk-garuk tangan tersebut karena akibat serbuk racun sianida yang terkena ke tangan terdakwa. Karena atas perbuatannya tersebut tidak menduga jadi seperti itu. Itulah sebabnya terdakwa cepat-cepat menghapus semua data dalam WA dan keluar sebagai anggota di WA, padahal sebelumnya terdakwa yang mempunyai inisiatif agar membuka grup WA di antara teman-temannya seperti Hani, Mirna, dan Vera. Menimbang bahwa berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh korban setelah minum VIC pesanan terdakwa, maka sesuai keterangan para ahli toksikologi, patologi, dan forensik, telah terjadi penambahan zat racun setidaknya racun sianida, dan hal ini pula dikuatkan oleh visum et repertum dari Lab 4 Polri. Menimbang bahwa setelah korban Mirna dibawa keluar ke restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti, cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan VIC. Maaf, ini kita batalin. Menimbang bahwa dengan demikian sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian korban. Menurut majelis hakim, penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan di lambung korban melalui sampel sesuai barang bukti 2 kadar 7.900 mg per liter dengan pH 13 dan BB5 kadar 0,2 mg per liter dengan pH 55. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun sianida di dalam VIC. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akhirnya majelis hakim mempertimbangkan siapakah sesungguhnya yang paling dominan
memasukkan sesuatu zat kimia beracun ke dalam minuman VIC tersebut? Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti, apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut di atas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti? Menimbang bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban Mirna, majelis hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana, yakni dengan mengelompokkan 3 kelompok, yakni antara pihak penyaji dari Cafe Olivier, pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti, dan pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Antara kelompok ini sama-sama berpeluang memasukkan NaCN cyanida ke dalam gelas VIC. Akan tetapi, karena ada pembatas antara kelompok 1, kelompok 2, dan 3, dibatasi saat penuangan air panas pakai teko ke dalam gelas. Logikanya, jika NaCN dimasukkan oleh kelompok pertama lebih awal, maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dan dari standar kopi, sementara menurut tayangan CCTV tampak di gelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda, dan jika sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN cyanida di dalam gelas, pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh runner Agustriono di meja 54 di hadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond atau almond pahit yang begitu menyengat, dan pastilah pengunjung Cafe Olivier termasuk Jessica dan Agustriono akan kolaps. Sementara ketika Agustriono menuangkan kopi tersebut di depan Jessica, justru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu, jika pihak Cafe Olivier yang menambahkan racun cyanida ke dalam VIC, maka secara logika sisa barang bukti tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut. Apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa menambahkan bahan beracun natrium cyanida ke dalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut? Dari fakta yang ada, meliputi kesaksian saksi Hani, Devi, dan pegawai Cafe Olivier lainnya yang sempat mencicipi dan mencium bau minum VIC yang diminum oleh korban, serta melihat adanya perubahan bau dan warna atau bau dan warna tidak normal, serta kondisi korban yang merasakan ketidaknyamanan dalam rasa perih pada mulutnya segera setelah korban minum VIC tersebut. Korban Mirna langsung mengibas-ibas tangannya ke mulut. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi, termasuk terdakwa Jessica, serta terekam di dalam barang bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun cyanida sudah berada di dalam minuman kopi pada saat keracunan korban terjadi jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum korban. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelompok 3 pihak pemesan, yakni terdakwa Jessica, dimungkinkan memasukkan natrium cyanida ke dalam gelas VIC. Berdasarkan fakta di persidangan, Jessica lah satu-satunya pihak yang menguasai lebih lama menguasai minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hani sekitar 51 menit. Terdakwa sangat mengetahui apapun yang terjadi di gelas tersebut karena dialah selaku pemesan minuman tersebut, sehingga Jessica sangat mengetahui siapa yang menggeser-geser gelas kopi dari ujung meja tempat Jessica pertama duduk hingga ke tengah meja di mana nantinya tempat korban Mirna duduk. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna pukul 4.29 WIB yang menyatakan Mirna sudah datang atau belum, ternyata dalam rentang waktu tersebut korban Mirna belum menjawabnya, bahwa setelah pukul 5.02 WIB korban Mirna menjawab, "Girls, gue udah datang, udah sampai." Kegelisahan terdakwa selama 33 menit dapat diterima akal sehat, karena apabila korban terlambat datang,
maka perbuatan Jessica ini akan diketahui oleh teman-teman Jessica yang lain seperti Vera, karena pukul 18 WIB ada rencana pertemuan reunian di tempat yang sama. Bayangkan saja apabila Mirna tidak jadi datang atau datangnya bersamaan dengan teman-teman yang lain seperti saksi Vera akan datang pukul 18 lebih sesuai dalam percakapan WA-nya. Pastilah rencana Jessica semakin berantakan. Maksudnya siapa yang akan meminum kopi bersianida tersebut. Menimbang bahwa soal kapan sianida NaCN tersebut dimasukkan ke dalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat tahu dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau dari tempat lain. Sebab setidaknya terdakwa sangat tahu bahwa sianida mudah terurai pada temperatur tinggi air panas, sehingga terdakwa melarutkan sianida ke dalam kopi Mirna setelah susu kopi menurun menjadi dingin akibat bercampurnya dengan batu es. Kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi tempat kejadian perkara, yakni dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hane yang sedang menunggu di Starbucks. Menimbang bahwa mengingat sianida NaCN bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal, sebagaimana keterangan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi dan Dr. Aimede Agus Gelgel dan Dr. Budiawan, baik di pertambangan emas ilegal maupun di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium sianida dalam wujud serbuk atau garam dapat diperoleh di pasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun sianida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat tersebut di atas. Buktinya sekarang mulai marak kasus pembunuhan dan bunuh diri menggunakan racun sianida. Bahkan pelaku menyatakan terinspirasi oleh kasus kematian Mirna yang selalu ditayangkan oleh media televisi, seperti yang terjadi dalam kasus penipuan dengan penggandaan uang di Depok. Maka adanya racun sianida yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa Jessica tidak perlu dipertanyakan dan dipersoalkan lagi dari mana diperolehnya. Terdakwalah yang paling pasti, yang lebih pasti untuk menjawabnya. Dengan demikian, majelis hakim berkeyakinan bahwa yang paling dominan untuk memasukkan racun sianida ke dalam kopi tersebut adalah terdakwa Jessica. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan kembali menilai dan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang sudah dijelaskan di atas dapat dikualifikasi telah dapat dikonstatir terjadi perencanaan sebelum dilakukan pembunuhan melalui racun sianida. Menimbang bahwa berdasarkan fakta seperti sudah diterangkan di atas, majelis hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam tersebut kepada korban Mirna, ternyata sebelum waktu peristiwa tersebut terjadi, terdakwa Jessica telah sengaja merencanakan waktu yang tenang untuk memikirkan secara tepat untuk datang terlebih dahulu ke Cafe Olivier dengan dalih supaya tidak terkena macet sekitar pukul 15.29 WIB. Menimbang bahwa dari rentang waktu sejak terdakwa tiba di Cafe Olivier, dia merencanakan dengan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman, terhindar dari jarak dekat sorotan sorotan CCTV 7 dan 9. Begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa hingga akhirnya terdakwa hanya memesan minuman VIC 1 gelas tanpa memesan makanan tambahan. Jika minuman kopi 1 gelas tersebut dipakai alasan sebagai balas budi karena sebelumnya korban Mirna dan suaminya saksi Arif pernah mentraktir makan malam tanggal 8 Desember 2015, menurut logika sederhana tidaklah tepat. Terlebih sebelum meminum VIC 1 gelas untuk Mirna disajikan ke meja 54, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran atau close bill, sementara korban Mirna belum datang ke tempat tujuan. Adalah menjadi satu keanehan, ada apa semua di balik peristiwa tersebut? Bukankah dalam kelaziman pergaulan dan persahabatan, jika kita hendak sama-sama makan dan atau minum, sebaiknya sebelum orang belum datang makanan terkait tidak usah dihidangkan lebih dahulu, karena jika minum sudah disiapkan siap saji,
maka menu tersebut menjadi kurang segar untuk dinikmati. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, jika ada maksud baik daripada terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama-sama datang ke lokasi atau bertemu di Cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu makanan, minuman, kopi tersebut. Buktinya ketika korban datang ke lokasi 54, korban Mirna sempat bertanya kepada terdakwa Jessica, ini punya siapa, minuman Jess, dan Jessica, ini buat lu Mir, kan lu yang bilang. Kemudian Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa pesan dulu, maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang. Kemudian Mirna bilang thank you yang sudah dipesanin, dan Mirna langsung mengambil minuman tersebut, dan seketika itu korban langsung merasa perih di lidahnya, dan buktinya kibas-kibas tangan ke mulutnya. Dan sebagai bukti daripada perencanaan ini juga, ketika ada keterangan saksi daripada kembaran korban yang bernama Sandi, langsung menyatakan, lihat muka Mirna sudah tenang. Dari pertimbangan ini telah terlihat adanya unsur perencanaan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Menimbang bahwa sebagai bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan pembunuhan ini secara matang, sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Yuhar Andi Hamzah, mengatakan dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya kesadaran hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaannya. Menimbang bahwa dari perencanaan terdakwa terlihat bagaimana strateginya mengatur waktu yang sedemikian singkat, mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunian dengan teman-teman seperti Mirna, Hani, dan Vera pada jam 18 sampai 19-an WIB. Dimanfaatkannya waktu seefisien mungkin melakukan pertemuan antara terdakwa dengan korban Mirna dengan memesan satu gelas VIC di tempat yang sama demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan dendam akibat kepribadian terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangga ya dengan Arif. Menimbang bahwa untuk memuluskan rencana tersebut terpaksa terdakwa menghubungi korban Mirna untuk ketemuan lebih dahulu karena terdakwa menduga saksi lain seperti Vera sesuai WA-nya kepada Jessica akan tiba di Cafe Olivier sekitar 18. Sedangkan menurut Jessica tidak menduga kalau saksi Hani ikut datang bersamaan dengan Mirna, karena pertemuan antara Jessica dan Mirna sengaja diskenariokan oleh terdakwa. Karena sesuai percakapan di WA, terdakwa menduga bertemu berempat kecuali korban Mirna di Cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18 untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya terdakwa secara khusus telah terbukti merencanakan dengan niat jahat untuk mematikan korban Mirna lewat minuman VIC. Dengan demikian menurut majelis hakim, unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dengan hadirnya saksi Hani di acara tersebut, sebentar, lanjut ya. Menimbang bahwa dengan hadirnya saksi Hani di acara tersebut terlihat terdakwa tidak fokus, gugup, mana lebih dahulu dipeluk di antara kedua temannya, apakah saksi Hani atau korban Mirna. Sementara yang kita lihat di tayangan CCTV 7, yang lebih dahulu dipeluk cipika-cipiki dengan terdakwa adalah saksi Hani, baru kemudian korban Mirna. Yang terlihat ada sedikit jarak pelukan itu dari pihak korban Mirna, membuktikan bahwa di antara Mirna dan Jessica ada hubungan tidak baik dan tidak harmonis sesuai fakta dalam persidangan, dan hal ini dikuatkan oleh Profesor Dr. Roni Rahmaniti Baskoro. Menimbang bahwa sebagaimana dipertanyakan oleh majelis hakim di persidangan, jika korban Mirna belum datang atau terlambat datang, mengapa harus cemas-cemas? Paling banter kopinya diganti karena kopinya sudah tidak segar lagi. Harga segelas kopi tidak seberapa.
apakah karena ada sesuatu di dalam kopi tersebut? Tanya hakim. Dijawab oleh terdakwa, tidak ada yang mulia. Dengan jawaban itu telah menimbulkan pertanyaan besar bagi majelis hakim yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Rasa cemas-cemas dan mengharap kedatangan Mirna ini jangan sampai tidak datang. Hal ini diperkuat oleh ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Niti Baskoro yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan CCTV ditemukan bahasa tubuh terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hani dan korban Mirna tiba di meja 54. Menurut majelis hakim, hal ini membuktikan terdakwa menanti sesuatu yang amat diharapkannya terjadi. Apakah akan berhasil atau tidak rencana jahat yang sudah dimasukkan sebelumnya di dalam kopi Mirna tersebut. Menimbang bahwa jika ada niatan baik terdakwa kepada korban Mirna selaku teman terdakwa, mestinya terdakwa tidak perlu bersusah payah harus lebih dahulu datang ke Cafe Olivier dengan memesan hanya 1 gelas minuman VIC untuk korban Mirna saja, hingga dengan sengaja membeli 3 buah sabun pencuci tangan yang dibungkus dengan paper bag, yang menurut majelis hakim sabun cuci tangan tersebut sangat tidak wajar menjadi hadiah bagi pertemanan sesama teman mahasiswa, yang semuanya itu menurut majelis hanya sebagai petunjuk untuk menutupi gelas kopi ketika terdakwa memasukkan racun sianida yang diperkirakan dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Ketika terdakwa memastikan kapan sampainya korban Mirna tiba di Cafe Olivier sesuai hasil telepon WA antara terdakwa dengan korban Mirna, dan pada saat itulah terdakwa sibuk melakukan pergerakan gestur tubuh, pindah posisi tubuh, pindah posisi duduk dan ujung sofa, ya, dari ujung sofa maksudnya, hingga pindah ke tengah sofa yang terhalang oleh taman hias dedaunan, yang akhirnya posisi duduk terdakwa berpindah kembali ke tempat semula, ujung sofa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terjadi skenario terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui pihak pengunjung Olivier siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan korban Mirna ini. Majelis hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun sianida NaCN di kopi Mirna selain terdakwa sendiri seperti yang sudah dipertimbangkan, dan berbau bitter almond atau almond pahit, serta terbentuk natrium hidroksida NaOH yang bersifat basa kuat dan korosif. Menimbang bahwa apabila NaCN dilarutkan ke dalam air panas, maka proses peruraian menjadi HCN dan NaOH akan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, pada kondisi air dingin, maka proses penguraian di atas akan berlangsung lambat. Menimbang bahwa ketika cairan kopi yang mengandung natrium sianida NaCN masuk ke dalam lambung melalui mulut, maka akan segera terjadi reaksi netralisasi natrium sianida oleh asam lambung HCl membentuk gas hidrogen sianida dalam kurung HCN dan NaCl. Menimbang bahwa setelah terbentuk HCN dan NaCl akan terserap oleh saluran pencernaan dan terserap oleh paru-paru yang kemudian akan masuk ke dalam darah dan di metabolisme ke dalam hati dan dinetralisir oleh enzim rhodonase menjadi ion thiosionat SCN-. Menimbang bahwa dengan demikian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman dan atau makanan, terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan memakan lewat racun tersebut dalam sekejap pastilah mati. Menimbang bahwa untuk menjawab atas pertanyaan di atas berikut ini, majelis hakim akan menjelaskan apakah benar minuman yang dipesan terdakwa Jessica mengandung racun sianida NaCN. Menimbang bahwa Mirna bersedia diundang Jessica minum Vietnamese ice coffee di Cafe Olivier tanggal 6 Januari 2016 karena selain Mirna dan Jessica sangat menyukai kopi, juga karena VIC rasanya enak. Jika Mirna tidak suka kopi, tidak mungkin bersedia dipesanin kopi oleh Jessica. Namun yang menjadi persoalan, mengapa kopi kesukaan Mirna tersebut ketika diminum Mirna bermasalah? Artinya sesaat kopi tersebut diaduk Mirna lalu diteguk sekali sedot dari gelas kopi, langsung Mirna merasakan ada sesuatu yang tidak enak di dalam
kopi dengan mengatakan it is awful, seperti yang diterangkan saksi Hani. Bahkan korban Mirna sempat menyerahkan gelas kopi itu ke hadapan Jessica untuk dicicipi rasa enak atau tidak. Namun terdakwa tidak bersedia mencicipinya karena takut dampak kopi setelah Jessica minum 2 minum koktail beralkohol. Akhirnya Jessica hanya mencium baunya tidak enak. Berbeda baunya harum ketika pertama saksi Agustri menghidangkannya di depan Jessica yang mengatakan bahwa baunya strong banget. Menimbang bahwa oleh karena saksi Mirna merasa penasaran dengan kopi tersebut langsung mencicipinya, ternyata benar rasa kopi pahit, parah dan merasa panas di lidah, dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengibas-ibaskan mulut pakai tangannya sendiri. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa kopi yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung natrium cyanida atau NaCN. Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dijawab atas pertanyaan adalah apakah benar racun cyanida NaCN yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung dalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah benar NaCN cyanida terdapat di tubuh dan atau di lambung korban Mirna, setelah majelis hakim mencermati dan mempertimbangkan visum et repertum dan daftar barang bukti BB, dan yang paling relevan menurut majelis hakim untuk menganalisis adalah BB2, barang bukti 2, sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol Dr. Nur Samran Subandi MSD. Ditemukan kadar ion cyanida, kadar ion CN sebesar 7.900 mg per liter. Menurut majelis hakim, maka kandungan ion cyanida tersebut setara dengan berat molekul NaCN dibanding berat atom CN- dikali kandungan ion cyanida sama dengan 49,01 dibanding 26,02 kali 7.900 mgl sama dengan 14,88 gram per liter natrium cyanida NaCN. Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hani dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai berita acara pengujian penambahan cyanida pada minuman IC Vietnamese Coffee nomor laboratorium 841 KTF 2016 tertanggal 15 Maret 2016 bahwa volume rata-rata satu sedotan adalah 19,995 ml dibulatkan menjadi 20 ml, sehingga jumlah NaCN yang terkandung di dalam cairan VIC yang diminum korban adalah 0,0149 gram per mililiter kali 20 ml sama dengan 0,298 gram NaCN sama dengan 298 mg. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, majelis hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN cyanida ke tubuh Mirna sebesar 298 mgl, jauh lebih besar dari letal dosis, batas dosis yang mematikan, yang hanya 171,42 mg per liter untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada literatur Lewis Jr. edisi 1996 Sex dan Jeros Properties of Industrial Materials 9 USA halaman 2956 sampai dengan 2959. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan BB5 setelah ahli patologi forensik Dr. Slamet Purnomo melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel di lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna, dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan cyanida di puslabor Bareskrim Polri sisa 0,2 mg per liter. Menurut majelis hakim, sisa cyanida yang terdapat dalam lambung tersebut adalah sisa cyanida yang masuk melalui mulut korban dan terserap di sepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Kemudian, menurut ahli toksikologi Dr. Rernet Aimade Agus Gelgel, bahwa pengurangan kandungan cyanida di lambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung HCl
dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban. Reaksi netralisasi tersebut di atas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, di mana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3. Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB5 sebesar 0,2 mg per liter. Menimbang bahwa jika penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, majelis hakim berpendapat bahwa argumentasi hukum tersebut tidaklah benar karena menurut ahli forensik patologi Dr. Selamat Purnomo, SPF, dan ahli Profesor Dr. Budi Sampurna, harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari keterangan suami korban saksi Arif dan ayah korban saksi Dermawan. Kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit. Menurut ahli patologi Dr. Selamat Purnomo yang dituangkan dalam berita acara untuk mendiagnosa apakah seseorang korban akibat keracunan dapat diidentifikasi dari tanda dan gejala sebelum korban meminum kopi dan gejala sesaat setelah minum dan kecepatan proses kematiannya disertai dengan adanya temuan-temuan pemeriksaan laboratorium forensik. Menimbang bahwa fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida NaCN dengan kadar yang tinggi 7.900 mg per liter dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban, di mana di dalam bibir berubah warna seperti terbakar, di lidah terasa panas, perih, mengakibatkan Mirna mengibas-ibas tangannya ke mulut, sebagaimana diterangkan saksi Hane dan terlihat pada rekaman CCTV, dan hal ini juga dialami oleh saksi Hane dan saksi Depi dan saksi lain dari petugas Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Menimbang bahwa akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernapas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut, hingga Mirna bersandar ke sofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Abdi Waluyo tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18 WIB. Keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi sebagaimana terdapat dalam BAP. Menimbang bahwa dengan demikian pendapat penasihat hukum terdakwa yang mengatakan matinya korban disebabkan oleh penyakit bawaan haruslah dikesampingkan, akan tetapi majelis hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan racun sianida yang terkandung di dalam minuman VIC. Menimbang bahwa jika menurut Profesor Beng Beng Ong, sisa cairan di lambung 0,2 mg per liter terlalu kecil karena jauh di bawah letal dosis sebesar 17142 mg per liter untuk berat badan manusia 60 kg. Yang diperkuat oleh para ahli dari tim penasihat hukum terdakwa mengatakan bisa saja NaCN 0,2 mgl itu merupakan hasil dari postmortem proses pembusukan, atau NaCN tersebut bisa saja dimasukkan ke dalam jasad Mirna dari luar setelah Mirna mati. Artinya ada tangan jahil yang memasukkan NaCN ke lambung. Berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi yang dipelajari majelis hakim, pendapat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan, embalming, pada awal kematiannya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi Dr. Jaja Surya Atmaja. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada ulcerasi atau iritasi akibat bahan korosif. Padahal terbukti terjadi korosif, ulcerasi yang begitu luas pada lambung Mirna. Buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup. Dalam gambar atau foto bibir korban berubah kehitaman atau keabu-abuan seperti terbakar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat memastikan bahwa matinya korban
Mirna adalah disebabkan oleh efek korosif racun sianida dan disebabkan oleh efek toksik racun sianida. Dengan terbuktinya natrium sianida di tubuh Mirna, sekalipun itu dalam hitungan kecil, yakni 0,2 mg per liter di lambung, maka menurut majelis hakim, barang bukti lain, kami ulangi sekali lagi, maka menurut majelis hakim, barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim. Kami ulang sekali lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg per liter yang terdapat di lambung korban sudah memberikan keyakinan bagi majelis hakim bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik racun sianida NaCN. Hal ini juga diperkuat oleh adanya visum et repertum dari Labor Bareskrim Polri. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Kami ulangi sekali lagi. Dengan demikian, pendapat hukum para ahli dari penasihat hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan natrium sianida haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun sianida NaCN yang dimasukkan ke dalam VIC, dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Jessica Kumolo Wongso. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumolo Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa Jessica Kumolo Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa, dan terdakwa bersumpah terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada di sini dengan tegar dan kuat adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua. Menimbang bahwa sedangkan tim penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya majelis hakim berkenan: 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dari segala dakwaan. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan, merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak hukum terdakwa ke dalam keadaan semula serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Membebankan ya. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas pembelaan daripada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 192 sampai 231, penuntut umum berpendapat pada pokoknya tidak substantif untuk ditanggapi, karena sudah menurut penuntut umum sudah dibantahnya pada analisa fakta hingga penuntut umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada analisa fakta dalam surat tuntutan dan replik serta analisis juridis dalam surat tuntutan. Menurut penuntut umum, pledoi tersebut haruslah dikesampingkan dengan tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya agar terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang atas pembelaan terdakwa
secara pribadi bersama ini ya, atas pembelaan terdakwa secara pribadi maksudnya ya, bersama ini majelis hakim mempertimbangkan pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut majelis hakim, pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan majelis hakim. Menimbang bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah terdakwa yang memasukkan racun sianida NaCN di dalam kopi Mirna sambil terisak-isak atau menangis, mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, menurut naluri majelis hakim sangat yakin bahwa terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna dengan dasar selama kurang lebih 51 menit kopi dalam penguasaan terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah majelis hakim jelaskan di muka. Menimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini, majelis hakim menilai, kami ulangi, tolong didengarkan, dicermati pembacaan putusan kami. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut. Apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya. Menimbang bahwa berbeda penampilan terdakwa ketika ahli kriminolog Profesor Dr. Roni Nitya Baskoro mengatakan terdakwa adalah pembohong yang tampak gestur tubuhnya sering melakukan defense mekanisme dalam bentuk proyeksi, substansi dan lain-lain, sering melakukan blocking dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapuskan sesekali dengan tisu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan terdakwa Jessica Kumolo Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesal akan perbuatannya karena menurut terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa sesungguhnya penasihat hukum selaku penegak hukum sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum terdakwa. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim. Soal apakah terdakwa bukan pelaku atau tidak adalah merupakan kewenangan hakim ketika memproses perkara ini. Jika dikatakan terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti pemerintah CQ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru, error in persona, mengajukan terdakwa ini ke pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan pra peradilan nomor 4 Pit Prat 216 PN Jakarta Pusat tertanggal 1 Maret 2016, pada pokoknya penangkapan dan penahanan terdakwa adalah sah secara hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri dan jaksa penuntut umum hingga dilimpahkan perkara ini di pengadilan. Kemudian dalam putusan sela
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Pit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016, di mana keberatan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum telah ditolak oleh majelis hakim, maka majelis hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah secara hukum. Maka seharusnya tim penasihat hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak. Akan tetapi seharusnya tim penasihat hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini. Bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa minum alkohol, apakah memang kepribadiannya benar-benar bersifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis. Namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap terdakwa. Bahkan ketika saksi kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Tires menyampaikan berbagai kronologis perkara lalu lintas kriminal lainnya di Australia, langsung penasihat hukum terdakwa memprotesnya seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itulah yang juga perlu disampaikan oleh penasihat hukum kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian terdakwa, dan dengan dasar itu penasihat hukum terdakwa dapat memohon keringanan hukuman jika terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, majelis hakim pun akan membebaskannya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Namun keadaan seperti ini tidak pernah kami dapatkan dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang menanggapi pledoi penasihat hukum terdakwa, sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang. Namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut sistem juri seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah menyadari bahwa sistem yang berlaku di Indonesia menganut civil law, bukan common law. Artinya sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri berarti sangat mengetahui bahwa terdakwa sesungguhnya akan dihukum bersalah di pengadilan Indonesia. Hal ini sesuai menurut pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan jaksa tersebut. Menimbang bahwa pertimbangan dan penilaian majelis hakim terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami pertimbangkan lagi, karena berbagai pendapat ahli yang kontroversial terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur delik di muka. Oleh karena itu, permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan,
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Pada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Solihin telah meninggal dunia. 2. Perbuatan terdakwa adalah keji dan sadis, tersebut dilakukan terhadap teman terdakwa sendiri. 3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri. 4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri. Hal-hal yang meringankan: terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat, khususnya kepada pihak korban. Mengingat akan pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada Restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Kisworo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea SHMH, dan Dr. Binsar M. Gultom SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Penpit B 2016 PN Jakarta Pusat tanggal 8 Juni 2016 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Subardi SH dan Mufid Talib SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ardito Muwardi SHMH dan kawan-kawan, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, demikian putusan majelis. Demikian putusan majelis. Coba tenang ya, semuanya tenang. Supaya tenang semuanya. Demikian putusan majelis hakim. Apabila terdakwa maupun penasihat hukum dan penuntut umum tidak puas dengan putusan majelis, menurut ketentuan undang-undang boleh mengajukan upaya hukum. Jessica boleh berkonsultasi dengan penasihat hukum.
Dan pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis hukuman terhadap Jessica Kumala Wongso, yaitu 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Terima kasih yang mulia, saya akan mengulas sebentar. Coba pengunjung tenang ya. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya tidak terima atas keputusan ini karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak. Ya. Mengenai sikap saya selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Terima kasih yang mulia. Ya. Apakah akan dijawab hari ini atau akan menggunakan masa pikir-pikir? Terima kasih yang mulia. Coba tenang ya, para pengunjung supaya tenang. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Setelah mendengar putusan majelis hakim tadi, terus terang kami merasa prihatin dan kecewa karena sama sekali majelis hakim tidak mempertimbangkan semuanya secara lengkap, terutama bukti BP4. Dan saya kecewa sekali kepada majelis hakim karena telah bertindak seperti jaksa, telah menyerang pribadi kami, apalagi profesi advokat di Indonesia. Coba tenang. Menurut kami, seorang hakim yang bijaksana dan arif tidak selayaknya berkata-kata seperti itu dan seakan-akan menjadi jaksa menyerang profesi advokat. Oleh karena itu, hal itu nanti akan kami sampaikan di dalam berikutnya. Dan oleh karena putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum, dan kami melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini, maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Demikian juga kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan upaya hukum? Sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP dan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung, kami akan menggunakan hak kami dan akan memberikan pernyataan kami atau sikap kami terhadap putusan majelis hakim setelah 7 hari kemudian setelah putusan dibacakan. Ya, demikian. Apabila terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum adalah dalam tempo 7 hari terhitung mulai besok pagi. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.